Bro, hidup di Ponorogo mulai panas ketika Belanda mulai kelewatan. Bayangin, tanah leluhur dia dipakai seenaknya buat bangun jalan tanpa izin. Dari situlah Perang Jawa meledak, dan Diponegoro jadi simbol perlawanan. Nah, Eiger juga pernah ngalamin perang versinya bro, bukan sama Belanda tapi sama dominasi brand asing. Dulu kalau orang mau tas outdoor keren, pilihannya pasti merek luar negeri. Eiger dianggap kecil, diragukan kualitasnya. Tapi justru konflik itu bikin mereka makin gila-gilaan ningkatin produk. Sama kayak Diponegoro, bukannya mundur, malah maju dan nunjukin. Kalau lo diremehin, itu bukan akhir cerita, tapi awal perlawanan yang sesungguhnya. Bro, Diponegoro nggak asal maju perang, strateginya licin banget. Dia pakai taktik gerilya. Bayangin aja, Belanda bawa pasukan gede, tapi Diponegoro malah main kucing-kucingan di hutan dan desa. Hasilnya, Belanda tekor duit sama tenaga. Nah, Eiger juga punya strategi yang mirip. Mereka nggak langsung lawan brand asing di level global, tapi fokus dulu ke pasar lokal, kenal banget sama kebutuhan petualang Indonesia. Dari tas yang tahan hujan tropis, sampai sepatu buat medan gunung kita sendiri. Intinya, baik Diponegoro maupun Eiger sama-sama ngerti, lo nggak harus main di jalur musuh, cukup cari celah, pakai kekuatan sendiri, dan bikin lawan kewalahan. Bro, kalau dipikir-pikir, kisah Diponegoro ini mirip kayak brand lokal yang berani ngelawan raksasa internasional. Senjatanya bukan duit besar, tapi strategi, komunitas, sama identitas. Nah, biar lebih jelas, kita serahin ke yang paling jago nge-translate sejarah jadi bisnis modern, Miss Ojika. Silahkan Miss Ojika, panggung digital ini udah kita karpetin virtual merah khusus buat ente. Siap Ujang. Kalau Diponegoro punya gerilya, brand modern kayak Eiger juga punya strateginya sendiri buat survive di pasar yang keras. Yuk, kita bahas 3 pelajaran bisnisnya. Pelajaran bisnis. Pelajaran pertama, kenali medan. Diponegoro pakai hutan dan desa sebagai benteng. Eiger juga selalu paham medan. Mereka riset market outdoor Indonesia sebelum bikin produk yang relevan. Pelajaran kedua, bangun komunitas. Diponegoro satukan ulama, petani, bangsawan jadi kekuatan rakyat. Eiger juga nggak cuma jual tas atau sepatu, tapi bangun komunitas pendaki, traveler, bahkan edukasi outdoor. Pelajaran ketiga, strategi gerilya. Diponegoro pakai hit and run, bikin Belanda tekor. Eiger juga tahu nggak bisa langsung head to head sama brand global. Mereka main cerdas, fokus ke niche, konsisten kualitas, dan tumbuh pelan tapi pasti. Jadi Ujang, jelas banget kan? Dari Diponegoro, kita belajar kalau strategi lokal bisa ngalahin lawan besar. Asal paham medan, punya komunitas, dan berani main taktik. Setuju banget Miss Ojika. Jadi kalau lo lagi bangun bisnis, ingat pelajaran dari Diponegoro dan Eiger. Jangan cuma ngandelin modal, tapi main di strategi, komunitas, dan visi. Karena dalam perang maupun bisnis, yang menang itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Gas terus bro. Oke, gua Ujang, sampai jumpa di edisi Sejarah Bisnis spesial kemerdekaan selanjutnya. Kalau lo ngerasa dapat sesuatu hari ini, walau cuma satu ide kecil, coba dong like-nya dipencet, komen diketik, dan ya masa nggak subscribe sih? Itu tombol merah di bawah, pencet dong. Oke, gue Ujang, pamit dulu. Ingat, di sini kita nggak cuma nonton sejarah, kita belajar bisnis dari para legenda. Bye-bye. Assalamualaikum.